Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas Suzuki Crystal RC110. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas penerus dari motor ini, yaitu Suzuki Tornado Series. Awalnya Suzuki merilis Tornado seri GS110 pada tahun 1994. Kala itu tugas Tornado dalam meneruskan tahta Suzuki Crystal bukanlah perkara mudah, mengingat nama besar Suzuki Crystal sudah cukup disegani di ajang balap underbone 2 tak, berikut prestasinya yang selaras dengan penjualannya. Maka dari itu ketika Tornado dirilis, Suzuki belum sepenuhnya menyuntik mati Crystal, alias masih menjualnya bebarengan dengan Suzuki Tornado GS. Secara basic, Suzuki Tornado GS110 mengusung spesifikasi mesin yang mirip seperti Suzuki Crystal, yaitu 110cc 2 tak 4 speed dengan klaim tenaga mencapai 13 horsepower di 7500 rpm dan torsi puncak 12,2 Nm pada 7500 rpm. Sedangkan untuk segi desainnya, Tornado GS telah mengalami perubahan signifikan dengan styling desain membulat dan cenderung lebih gambot, meninggalkan ciri khas Crystal Series yang identik dengan garis desainnya yang serba mengkotak. Kemunculan Tornado GS bisa dibilang adalah jawaban Suzuki atas kelahiran Yamaha Force One yang sudah mengadopsi mesin 110cc 2 tak berpendingin kipas YPCS yang konsepnya mirip seperti pendingin jet cool pada mesin bebek 2 tak Suzuki. Untuk itu, Suzuki menjawabnya dengan menghadirkan Tornado GS yang tampil mengusung desain serba baru, dan yang tak kalah penting adalah penyematan fitur pengereman depan cakram yang saat itu belum banyak diterapkan pada motor bebek konvensional. Berkat beberapa pembaruan yang diusungnya, keberadaan Tornado GS pun lambat laun mulai diterima oleh konsumen, sehingga Suzuki memutuskan untuk menghentikan produksi Suzuki Crystal. Namun tidak lama setelahnya, Yamaha kemudian meluncurkan F1Z sebagai penerus Force One yang hadir dengan pengereman depan cakram serta knalpot model chamber untuk mengimbangi Tornado GS. Persaingan panas antara bebek Yamaha dan Suzuki ini dibuktikan melalui ajang balap kelas underbone 2 tak 110cc untuk mengetahui motor bebek 2 tak mana yang mempunyai performa terbaik. Berbekal hasil racikan tuner handal tanah air, sepak terjang Suzuki Tornado GS pada ajang balap ternyata tidak bisa dianggap remeh. Bahkan Yamaha yang mengandalkan F1Z masih cukup kesulitan untuk menyaingi dominasi Suzuki Tornado, dan hal ini dibuktikan dari keberhasilan Tornado bersama pembalap Diki Setiawan yang sukses menorehkan gelar juara nasional kelas underbone 2 tak 110cc pada tahun 1995 dan 1996, serta juara nasional tahun 1997 bersama pembalap Hendriansyah. Sukses menjadi juara nasional bersama Suzuki, Hendriansyah naik kelas ke Sedan B, sekaligus direkrut menjadi pembalap pabrikan Yamaha pada tahun 1998. Tak tanggung-tanggung, selain merekrut Hendriansyah untuk melawan keganasan Suzuki Tornado, tim pabrikan Yamaha telah menyiapkan Yamaha F1Z yang telah dikerjakan secara khusus oleh tuner Daytona Jepang. Berkat gempuran dari pabrikan Yamaha ini, dominasi Suzuki Tornado di ajang balap underbone 2 tak perlahan mulai dipatahkan, sehingga banyak tim balap yang mulai beralih menggunakan Yamaha F1Z. Tak sampai di arena balap saja, persaingan panas kedua kubu ini juga berlangsung pada produk mereka, di mana saat itu Yamaha merilis F1ZR sebagai penerus dari F1Z yang tampil dengan desain baru serta telah dilengkapi dengan kopling manual. Maka dari itu Suzuki juga tak mau kalah, sehingga mereka melakukan beberapa pembaruan pada Tornado GS berupa striping warna baru, penambahan aksen krom seperti pada knalpot, shock breaker belakang, kickstarter, behel, dan lain-lain. Kemudian warna bak mesin, tromol, dan swing armnya berubah menjadi silver agar senada dengan aksen warna kromnya. Bebarengan dengan perilisan Suzuki GS Tornado versi terbaru ini, Suzuki menghadirkan varian Tornado GX100, yang mana Tornado GX ini boleh dibilang merupakan versi downgrade dari Tornado GS,
karena selain knalpotnya memakai model lurus, berikut pengeremannya masih full tromol. Spesifikasi mesin Tornado GX lebih kecil dari Tornado GS, yaitu 2 tak 100 cc 4 speed yang diklaim menghasilkan tenaga 9,5 horsepower di 7.500 rpm dan torsi puncak 11,2 Nm pada 5.000 rpm. Kemunduran Suzuki Tornado di ajang balap underbone 2 tak salah satunya disebabkan karena kelemahannya pada sistem kopling yang masih menggunakan model diafragma yang rawan selip. Meski kopling ini bisa dimodifikasi dengan part aftermarket ataupun memakai kopling motor lain, namun rival sekelasnya yang sudah mengaplikasikan kopling model pair memudahkan para mekanik untuk mengopreknya, dan mungkin karena alasan inilah yang membuat banyak tim balap memilih untuk tidak menggunakan Suzuki Tornado. Sebenarnya Suzuki masih mempunyai motor bebek 2 tak lain yang bahkan lebih kencang dari F1 ZR, yaitu Suzuki Satria R 120. Namun motor ini tidak bisa diikutsertakan pada ajang balap underbone 2 tak 110 cc, seperti halnya Tornado maupun F1 ZR, karena kapasitas mesin 120 cc-nya yang tak sesuai dengan regulasi. Masa bakti Tornado GS maupun Tornado GX bertahan sampai tahun 2004, dan selama itu pula Suzuki tidak banyak merubah tampilan kedua motor ini kecuali warna dan strapingnya saja. Namun, uniknya di tahun 1996 Suzuki mewariskan frame dan bodi milik Tornado ini pada motor bebek 4 tak mereka, yaitu Shogun generasi pertama atau yang lebih dikenal sebagai Shogun Kebo. Dan ternyata hal tersebut juga dilakukan pabrikan Yamaha di tahun 1997 dengan menggunakan sasis dan bodi milik Yamaha Force One yang dijadikan Yamaha Crafton bermesin 4 tak, yang nantinya motor ini menjadi cikal bakal lahirnya Yamaha Vega. Meski pada ajang balap pamor Suzuki Tornado telah digusur oleh Yamaha F1 ZR, di tahun 2000-an awal Suzuki mencoba bangkit dari keterpurukan. Namun mereka tidak mengandalkan Tornado lagi sebagai jagoannya, melainkan motor bebek inilah yang menjadi senjata utama Suzuki untuk menumbangkan dominasi Yamaha F1 ZR di ajang balap underbone 2 tak tanah air.